Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar dengan materi hari ini, yaitu dongeng. Ayo kita mulai. Dongeng adalah cerita khayalan yang umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada 5 jenis dongeng. Yang pertama, mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua adalah legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul suatu daerah. Yang ketiga ada fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat ada hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang kelima adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Di dalam dongeng ada 5 unsur-unsur dongeng. Yang pertama, tokoh, yaitu para pelaku dalam dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tempat, waktu atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam dongeng. Dan 5, pesan, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Dalam memahami isi dongeng, kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, mari kita tonton dongeng kisah pohon apel yang tulus. Ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari, si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang dia bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia memakan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah tidur di keteduhan bayangan pohon. Si bocah sangat mencintai pohon itu, dan pohon pun begitu pula. Waktu kian berlalu, si bocah menjadi besar, lalu meninggalkan pohon itu. Pohon pun merasa sedih dalam kesepian dan kesendirian. Suatu hari, si bocah telah dewasa datang kembali dengan murung. "Nak, kenapa kamu murung? Ayo, naiklah ke badanku dan bermainlah di dahanku seperti dulu." "Maaf pohon apel, aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak bisa bermain seperti dulu lagi." "Pohon, aku sedih tidak punya uang. Aku perlu uang. Bisakah kamu beri aku uang?" "Maaf nak, aku tidak punya uang nak. Yang kupunya hanya apel. Ambillah apelku dan juallah ke pasar untuk bisa dapat uang." Si bocah bersemangat, segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali, si bocah itu tidak terlihat lagi oleh si pohon. Si pohon pun sedih dalam kesepian dan kesendirian. Hingga suatu hari, si bocah datang lagi, membuat si pohon riang gembira. Pohon berkata, "Hai nak, naiklah ke batang dan dahanku, bermainlah dan bersenang-senanglah." "Maaf pohon, aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Aku butuh sebuah rumah untuk tempat tinggal keluargaku. Bisakah kamu memberinya?" tanya si bocah dengan berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah.
Hutan adalah rumahku. Potonglah dahan-dahanku, kamu bisa menggunakan dahan-dahan itu untuk membuat rumah. Si bocah segera memotong-motong dahan pohon itu, lalu membawanya pergi. Namun lama setelah itu si bocah tidak datang lagi. Suatu saat si bocah datang lagi dengan wajah yang sedih. Pohon berkata, "Kenapa kamu sedih, nak? Ayolah, bermainlah di batangku." "Aku sudah tua, sudah tidak bisa bermain lagi. Aku banyak masalah dan aku ingin melupakannya. Aku butuh sebuah perahu untuk menenangkan diri ini berlayar ke laut. Bisakah kamu memberiku sebuah perahu?" "Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira." Si bocah segera menebang pohon itu, kemudian membuatnya perahu. Dengan menggunakan perahu itu, si bocah pergi berlayar meninggalkan pohon. Setelah sekian lama, si bocah pun kembali datang. Si pohon berkata, "Maaf, nak, tidak ada apapun sekarang yang bisa aku berikan padamu." Si bocah berkata, "Aku pun sudah tua. Aku hanya butuh tempat yang tenang untuk beristirahat karena aku sangat letih." "Tepat sekali, aku pun pohon yang sudah tua. Tepat kamu gunakan untuk duduk. Mari, nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon itu untuk beristirahat. Baiklah anak-anak, demikianlah kisah pohon apel yang tulus. Dari kisah tersebut, kita bisa mengetahui unsur dongeng yang ada. Pertama, ada tokoh, yaitu pohon apel dan anak laki-laki. Yang kedua, watak. Bagaimana dengan wataknya? Pohon apel memiliki sifat yang baik hati dan suka memberi, sedangkan anak laki-laki memiliki sifat yang lebih mementingkan diri sendiri yang terkadang lupa dengan kebaikan orang lain. Dan amanat atau pesan yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut adalah bahwa kita harus berterima kasih dan jangan pernah melupakan kebaikan orang lain sekecil apapun kebaikan tersebut. Kisah ini juga mengingatkan kita kepada ayah bunda kita, mereka yang selalu ada buat kita, menolong, memberi, mendampingi bagaimanapun keadaan kita, menghabiskan banyak tenaga, waktu untuk kita. Maka sudah seharusnya kita berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan mereka dengan membalasnya minimal selalu ada untuk mereka. Semoga anak-anak Bu Guru menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, semakin soleh dan soleha. Untuk tugas anak-anak Bu Guru di rumah, bacalah dongeng-dongeng yang ada di buku tema 2 kalian. Kemudian, kerjakan beberapa tugas di halaman berikut ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.